pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai nih bersama salah satu mahasiswa FKIP semester 7 yang aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus, mulai dari kampus mengajar, angkatan 8, organisasi mahasiswa, sampai dunia per-MC-an. Kakak ini dikenal sebagai sosok yang aktif, imperatif, dan pastinya punya banyak pengalaman seru nih yang bisa dibagikan. Lewat wawancara ini kita bakal menggali lebih dalam bagaimana perjalanan kakak selama mengikuti program kampus mengajar, bagaimana mengatur waktu di tengah kesibukan kuliah dan organisasinya. Ini dia Kak Nadia. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, baik. Di sini berbicara mengenai kampus mengajar. Kakak kan salah satu alumni kampus mengajar angkatan 8 nih. Apa sih Kak menurut Kakak tantangan yang Kakak hadapi selama mengikuti program tersebut? Oke, jadi berbicara mengenai kampus mengajar ya, tentunya program kampus mengajar ini program yang pertama kali kami ikutin di luar perkuliahan. Karena menceritakan soal kampus mengajar itu kan adanya di semester 5 ya. Sedangkan mata kuliah micro teaching itu kan adanya di semester 7. Sebenarnya itu sangat berkaitan kalau menurut saya. Jadi itu tantangannya. Jadi bagaimana cara kita menguasai kelas, bagaimana cara kita menghadapi siswa, apalagi saat itu saya tuh adanya tuh di penugasan di SD. Jadi kita tahu sendiri bagaimana siswa-siswa SD itu kan ya. Bagaimana cara mereka yang rame, bagaimana cara berbicara sama mereka, itu sih tantangannya. Jadi lebih ke mengatur emosional kita sendiri juga, seperti itu. Lebih ke personal ya? Iya, benar. Kakak biasanya gimana sih ngatur waktu antara kuliah, organisasi, sama kegiatan lain di luar kegiatan itu? Jadi saya ini kan kuliah terus saya juga ikut organisasi kan, saya juga ada kegiatan kerjaan di luar kampus. Jadi kalau untuk mengatur waktu sih lebih ke saya tuh suka membuat jadwal kerjaan. Jadi kayak misalnya di hari ini saya ada mata kuliah di jam segini, terus juga nanti saya ada rapat organisasi di jam segini, terus di hari itu juga saya harus membagi waktu itu untuk saya kerjaan saya gitu di luar itu, lebih ke apa ya, membuat jadwal aja sih untuk diri sendiri. Oke. Kemudian kapan pertama kali kakak ngerasa tertarik nih jadi MC, atau ada cerita lucu nggak nih tentang MC-nya nih Kak? Kalau tertarik jadi MC itu sebenarnya dari SMP ya. Dari SMP terus tapi nggak disalurin tuh, karena kan cuman kayak ya hobi aja, suka ngomong-ngomong sendiri di depan kaca gitu, latihan gitu kan. Nah terus masuk SMK, yang dimana SMK itu bener-bener menurut saya wadah yang ngasih keterampilan banget untuk kami. Jadi SMK saya itu dulu punya ekstrakurikuler namanya Sanghastra atau Sanggar Bahasa dan Sastra. Nah di mana itu tuh benar-benar memberi wadah untuk anak-anak yang hobi sastra, hobi berbahasa di dalam situ. Nah saya kebetulan masuk di divisi pembawa acara. Saya waktu itu ketua divisinya. Nah dari situ kami benar-benar dikasih mentor, kami benar-benar dikasih pelajaran mengenai pembawa acara dan juga public speaking. Nah, habis itu adanya kegiatan-kegiatan seperti lomba. Nah, jadi kami benar-benar disalurin untuk ikut lomba. Ikut lomba tuh sekali, menang nih. Terus ikut lagi tahun depan, ikut lagi, menang lagi. Nah, dari situ kayak mulai pede untuk ngobrol di depan orang. Dan yang dari awalnya tuh malu sama aja kayak kebanyakan orang yang kalau ngobrol di depan orang tuh suka gemeter gitu kan. Waktu SMK dulu sih kalau saya lomba tuh ya biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak benar-benar ngadepin audiens yang ramai itu pasti ya gemeter gitu kan. Habis itu setelah itu bagaimana cara saya memanage diri saya di dalam situ. Setelah lulus saya masuk kuliah, di mana di perkuliahan kita juga kan benar-benar ngasih ruang dan wadah banget untuk mahasiswanya berkarir, berkarya seperti itu kan. Jadi alhamdulillah banget saya sering dipercaya untuk mengisi menjadi pembawa acara di acara kampus, acara fakultas, acara prodi, dan juga acara organisasi seperti itu. Jadi menurut saya pengalaman-pengalaman seperti itu yang lebih mengembangkan keterampilan saya seperti itu. Oke, keren sekali ya. Iya. Oke, selama jadi MC apa sih Kak tantangan yang paling kerasa banget, terus gimana cara kakak ngadepinnya gitu? Sebenarnya kalau tantangan selama jadi MC itu diri sendiri sih seperti itu ya. Karena kan kalau kita kan kadang
ngelihat audiens rame nih langsung gemeter gitu kan, gemeter. Iya. Jadi bagaimana cara kita mengalahkan diri sendiri sih lebih tepatnya. Terus juga kadangan tuh ada MC yang ada yang ngasih job yang suka dadakan, Iya. kayak besok bisa nggak acara ini? Sebenarnya kita bisa, tapi kan lebih ke kita harus benar-benar ngatur diri kita nih, bisa nggak nih gitu. Jadi lebih ke bagaimana mengatur diri sendiri sih kalau menurut aku. Oke, baik. Bagaimana sebagai mahasiswa dan ikut ngajar, kemudian aktif organisasi dan jadi MC, kakak ngerasa gimana sih cara ngimbanginya biar nggak kewalahan gitu, nggak capek gitu kan? Dimana kan kegiatan kakak ini kan agak lumayan full ya gitu ya, kayak kegiatan gitu. Jadi kalau bagi waktunya ya balik lagi ke tadi yang saya bilang bahwa saya suka membuat manajemen waktu ya. Jadi supaya nggak tabrakan antara yang ini sama yang itu. Jadi ada pembagiannya nih antara organisasi, antara kuliah, antara pekerjaan seperti itu. Jadi nggak tabrakan-tabrakan jadwal seperti itu. Oke, baik. Dari pengalaman kakak dari kampus mengajar, organisasi sama MC, apa yang paling mengubah diri kakak sebagai jadi sekarang nih, yang dimana paling mengubah diri kakak tuh? Kalau paling mengubah sih mungkin ke kepercayaan diri ya. Iya. Fun fact-nya saya ini dulu introvert parah banget, introvert yang kayak yang ya small circle yang temannya cuma dikit, yang kayak ketemu orang tuh malu. Sekarang tuh lebih ke mungkin lebih ngubah saya jadi yang extrovert ya, seperti teman-teman tahu, mungkin teman-teman saya tahu juga serame apa diri saya. Jadi lebih ke semakin banyak kita bertemu orang, semakin banyak kita menghadapi sosial, itu tuh lebih ngubah diri saya jadi yang lebih percaya diri, lebih bisa ngomong gitu kan, lebih keterbukaan lah gitu. Lebih aktif Iya, ya. benar. Setelah ikut kampus mengajar, kakak ngerasa ada perubahan apa di diri kakak? Kalau kampus mengajar sih, setelah ikut kampus mengajar itu saya lebih bisa menguasai kelas mungkin ya, bisa menguasai kelas karena selama 4 bulan penugasan itu kami benar-benar yang setiap hari kami benar-benar ngajar. Kami yang melaksanakan program kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu kan ada program kerja. Jadi literasi, numerasi, sama kewargaan. Itu program kerjanya ada 17 kurang lebih ya. 17 program kerja itu harus selesai selama 4 bulan. Dan juga selain itu juga kami ada tanggung jawab untuk ngajar di kelas. Nah, jadi tanggung jawab itu sebenarnya tuh double. Nah, jadi yang lebih ngubah diri tuh ya bagaimana menghandle semua pekerjaan itu sih sebenarnya. Jadi kayak udah terbiasa ya kak, lebih tepatnya. Oke. Buat teman-teman yang masih ragu mau ikut kampus mengajar, ada pesan dan motivasi nggak nih kak? Jadi kampus mengajar ini kan merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat untuk sekolah, untuk kita juga sebagai mahasiswa yang ikut. Jadi banyak sekali tentunya dampak-dampak yang sangat baik untuk diri kita, mulai dari relasi, pengalaman, cara kita bersosialisasi, mengenal lingkungan luar gitu kan. Jadi sesedikit apapun yang kamu berikan itu tuh pasti sangat berdampak gitu kan, berdampak untuk orang lain, berdampak untuk sekolah yang mungkin minimnya literasi dan numerasi seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang memang benar-benar minim banget tentang literasi dan numerasi, ketika kita adanya program kampus mengajar, kita membantu mereka mengajarkan tentang hitung-hitungan, itu sudah sangat bermanfaat banget buat mereka. Terus juga kadangan tuh ada program yang kita tuh ngasih kayak kata-kata, jadi mereka tuh memberi banyak pengalaman mereka juga gitu kan. Jadi untuk kalian semua jangan patah semangat terus, jangan lupa ikuti terus program-program yang ada di kampus dan di luar kampus. Jadi apapun yang kalian lakukan, berdampak sekecil apapun, tentunya apapun yang kalian lakukan itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Oke, baik. Jadi menarik sekali nih pengalaman dari Kak Nad buat teman-teman semangat terus dan ikut semua program yang ada di kampus. Oke, sekian wawancara kali ini, sampai jumpa. Dadah, makasih Kak. Ya.